Siapa yang tidak kenal dengan Pulau Manhattan? Pulau di mana kota New York berada ini merupakan pusat kegiatan bisnis dunia. Akan tetapi, tempat ini awalnya hanya merupakan sebuah koloni Belanda yang sederhana, yang pada akhirnya oleh Belanda ditukar dengan Inggris dengan sebuah pulau di Kepulauan Banda yang bernama Pulau Run, yang pada abad ke-17 merupakan satu-satunya tempat di mana pala, komoditas paling berharga di dunia saat itu, dapat tumbuh. Pala dari Kepulauan Banda telah dikenal di berbagai negara setidaknya sejak abad pertama Masehi. Para pedagang dari Arab, Cina, dan India selama ratusan tahun telah datang ke Banda membeli pala untuk kemudian dijual di negara asalnya. Saat itu, Kepulauan Banda adalah satu-satunya daerah penghasil pala di dunia. Dengan permintaan pasar yang begitu tinggi, pala dapat menjadi komoditas yang harganya sangat mahal. Ibnu Sina menyebut pala dengan jansiban, yang berarti biji banda atau kacang dari Banda. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter terkenal dari Persia yang hidup pada tahun 980 hingga 1037. Sementara di India, buku berjudul Charaka Samhita menyebutnya jati pala atau pala sebagai salah satu ramuan pengobatan tradisional India. Buku berbahasa Sanskerta tersebut ditulis pada abad pertama Masehi. Kedua catatan tersebut menunjukkan bahwa setidaknya sejak abad pertama Masehi, pala telah sampai di Persia dan India yang jaraknya ribuan kilometer dari Kepulauan Banda. Pada saat itu, Banda adalah satu-satunya tempat di bumi yang bisa menghasilkan pala. Para pedagang dari Arab, India, dan Cina datang ke Banda untuk membeli pala dan menjualnya di negeri asal mereka. Pala kemudian terdistribusi melalui beberapa negara hingga sampai ke Eropa. Setiap kali sampai di suatu negara, harga pala meningkat tajam. Menurut sebuah catatan, pala yang sampai di Eropa harganya dapat mencapai 10 kali lipat dibandingkan harga pala saat dibeli di Banda. Orang Eropa menggunakan pala sebagai rempah bumbu masak. Di Venesia, Italia, makanan favorit para bangsawan adalah makanan dengan bumbu rempah pala. Sementara di Prancis, parutan pala dibawa ke pesta makan malam orang-orang kaya serta para bangsawan. Selain itu, pala juga dipercaya dapat melindungi penduduk dari wabah maut hitam atau Black Death yang melanda Eropa pada pertengahan abad ke-14. Wabah maut hitam sangat menakutkan karena telah membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa saat itu. Kebutuhan pala untuk rempah bumbu masak dan sebagai obat penangkal wabah penyakit menjadikan popularitas pala sangat tinggi di Eropa. Wajar saja kalau harga pala lebih mahal daripada emas. Suplai pala dari pedagang Arab ke Eropa mulai mengalami kendala ketika pada tahun 1453 Kekaisaran Turki Utsmani berhasil menaklukkan Konstantinopel. Penguasa baru ini melakukan embargo terhadap jalur rempah yang selama ini dilalui oleh pedagang Arab. Karena itu, orang-orang Eropa mulai mencari jalannya sendiri, yaitu melalui rute timur untuk menghindari embargo Kekaisaran Turki Utsmani. Awalnya, para pedagang Arab merahasiakan lokasi Kepulauan Banda sebagai tempat tumbuhnya tanaman pala. Namun, akhirnya orang Eropa berhasil memperoleh informasi tentang rute perjalanan menuju Banda. Pada tahun 1512, orang Portugis pertama berhasil mendarat di Banda, disusul dengan Belanda pada tahun 1599 dan kemudian Inggris pada tahun 1601. Pada awalnya, ketiga negara tersebut datang ke Banda hanya untuk berdagang. Akan tetapi, lama-kelamaan, mereka mulai berhasrat untuk menguasai Kepulauan Banda. Persaingan kekuatan di antara ketiganya pada akhirnya menumpahkan darah, dan termasuk juga darah para penduduk Banda. Portugis merupakan yang pertama tersingkir dari persaingan. Belanda kemudian menguasai mayoritas Kepulauan Banda, kecuali Pulau Run dan Pulau Ai yang dikuasai oleh Inggris. Pertempuran antara Inggris dan Belanda pada akhirnya dapat dibawa ke meja perundingan, di mana Inggris bersedia menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda akan memberikan Pulau Manhattan di New Amsterdam, Amerika.
Inggris kemudian mengganti nama New Amsterdam menjadi New York. Perundingan antara Belanda dan Inggris ini terjadi pada tahun 1667 di kota Breda, Belanda, yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Breda. Sebagai penguasa Banda, Belanda menjaga ketat kerahasiaan lokasi Kepulauan Banda. Namun, pada tahun 1769, seorang Prancis berhasil tiba ke Banda dan menyelundupkan bibit pala keluar dari Banda. Prancis kemudian berhasil menanam biji pala selundupan tersebut di koloni mereka di Mauritius. Menjelang kebangkrutan VOC atau Vereniging Oost-Indische Compagnie, yaitu persekutuan dagang yang mewakili Belanda di Kepulauan Banda, pada tahun 1796, Inggris berhasil kembali ke Banda dan menguasainya. Inggris kemudian membawa bibit pala dan mengembangkan perkebunan pala di Malaysia, Singapura, Granada, dan daerah jajahan mereka yang lainnya. Monopoli perdagangan pala oleh Belanda pun berakhir. Memasuki abad ke-19, komoditas dunia telah berpindah dari pala ke kopi, tebu, dan teh. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah Hindia Belanda yang mengambil alih pemerintahan dari VOC memulai kultur stelsel yang lebih dikenal dengan tanam paksa di Jawa. Dewasa ini, permintaan terhadap pala turun drastis dan beberapa negara juga sudah berhasil melakukan budidaya perkebunan pala. Dampaknya, harga pala pun ikut jatuh. Kondisi Pulau Manhattan dan Pulau Rune pun sangat jauh berbeda saat ini. Manhattan menjadi kota metropolitan dunia, sementara Pulau Rune tetap menjadi pulau kecil yang sederhana. Namun, perlu dicatat bahwa keindahan alam Pulau Rune adalah salah satu yang terbaik di dunia. Mengapa Pulau Manhattan menjadi kota metropolitan, sementara Pulau Rune tetap sederhana? Nantikan video berikutnya untuk mencari tahu lebih lanjut.